yang paling penting sih salam sih. Kalau di perusahaan ya, apalagi kalian awal-awal masuk ke perusahaan gitu kan ya, setiap ketemu sama orang itu kalian wajib salam. Otsukare sama des, otsukare sama des. Mungkin orang Jepangnya responnya cuman des, des, des. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Ojak di channel yang penuh suka duka ini ya guys ya. Jadi ceritanya teh sore ini teh Ojak teh lagi pengen sepedahan gitu. Ceritanya ngabuburit gitu kan. Dari rumah aja gitu kan, suntuk gitu kan, mau ngabuburit sambil mau beli makanan buat puasa gitu kan. Pengen makan yang asem-asem gitu kan, yang manis-manis apa gitu, yang seger gitu kan. Jadi pergilah Ojak teh ke supermarket gitu kan, beli apel gitu kan, nemu apel. Nah ini Ojak tadi habis belanja beli apel guys, beli apel 2. Ini satunya tuh sekitar 10.000 apel, mahal ya. Nah ini juga sama jus apelnya tuh, jus segini tuh 10.000, murah lah ya kalau jusnya mah 10.000 segini. Plus bolu segini 20.000 teman-teman. Jadi kira-kira habis 50 ribuan lah di sini. Jadi biaya hidup di Jepang itu ya lumayan mahal ya teman-teman ya gitu kan. Kita sekali keluar gitu kan, sekali beli makanan kayak ini aja cuma beli apel 2, beli bolu, beli ini udah 50.000 gitu kan. Aku aja kalau keluar nih beli cemilan-cemilan gitu ya, satu cemilan itu 10.000 teman-teman. Rata-rata di sini semua nggak ada yang harga 5 ribuan tuh. Hampir rata-rata 10.000 lah gitu kan. 100 yen ke atas gitu. Kalau misalkan kita beli 2 aja udah 200 yen gitu, 20.000 gitu kan. Makanya kalau menurut aku ya, meskipun aku nggak ngerokok nih ya, nggak ngerokok, tapi aku orangnya doyan ngemil, doyan jajan teman-teman, doyan makan makanan ya junk food lah gitu kan. Sebenarnya nggak baik ya beli cemilan-cemilan kayak gitu, tapi gimana ya kalau misalkan malam nggak ngemil tuh nggak enak gitu kan. Apalagi kalau misalkan malam minggu teman-teman, malam minggu sambil nonton film atau sambil nonton YouTube gitu kan. Kalau kita nggak sambil ngopi, nggak sambil ngemil, kayak gimana gitu rasanya. Coba teman-teman di sini siapa yang kayak aku, yang kalau misalkan nonton YouTube atau apa gitu harus sambil ngemil gitu, kalau malam gitu. Aku orangnya nggak ngerokok, tapi tetap boros di jajanan kayak gini cuy. Susah lah, tapi ya nggak apa-apa ya temennya ya, boros juga. Toh kita kerja buat hidup juga ya kan, buat makan, buat jajan ya kan. Yang penting kita tetap sehat buat selalu mencari rezeki. Insya Allah kalau misalkan uang itu kita belanjakan, entah itu untuk diri kita atau untuk kepentingan orang lain, masih ada alasan Allah untuk memberikan kepada kita teman-teman. Kalau kita cuman mikirnya cuman nabung, aku takutnya ini mah nanti tuh tiba-tiba ketika kita minta lagi sama Allah, ya Allah berilah aku uang gitu kan, ya Allah berilah aku rezeki. Terkata Allah teh, lah itu kan tabungan kamu masih banyak, ngapain minta lagi sama aku, kata Tuhan. Kalau aku takutnya gitu tuh. Ini mah pemikiran aku aja gitu. Takutnya kan kalau misalkan uang kita di lemari masih banyak ya kan, nanti kita nggak ada alasan buat minta lagi kepada Allah gitu. Yang penting kan kalau misalkan uangnya udah dibelanjain nih, entah buat kita, entah buat orang tua, kan nanti kalau pas minta sama Allah, ya Allah minta uang ya Allah, yang kemarin udah sedikit lagi. Oh iya ya kemarin kan udah dipakai, ya udah aku kasih lagi gitu guys. Itu pemikiran aku sih. Jangan ditiru. BTW sebenarnya hari ini Ojak gak ada niatan buat bikin konten ya teman-teman ya, karena hari ini emang lagi pengen sepedahan aja, mau nyari-nyari tempat gitu kan yang belum pernah dikunjungi, sambil mau nyari makanan buat buka puasa gitu kan. Jadi makannya tadi nggak sempet kan videoin beli apel pas beli apa gitu di supermarket. Sebenarnya Ojak tuh pengen bikin konten juga, mau nunjukin nih harga-harganya segini gitu kan, mungkin nantilah ya di lain kesempatan gitu kan. Tapi kebetulan tadi lewat sini teman-teman, ini tempat yang menarik menurut aku, kayak menarik perhatian lah. Ini kok ada gitu kan ya taman di kayak gini, tapi suasananya tuh angker, kayak horor gitu. Jadi Ojak mau liatin ke kalian, mau nunjukin lah sekilas sebentar gitu kan kalian, sayang banget gitu kan ya kalau cuman Ojak doang yang lihat, teman-teman gak lihat gitu kan. Jadi biar kita dapat wawasan bareng-bareng gitu ya. Jadi kita langsung aja lihat-lihat tempat di sekitar ini ada apa aja, apakah ada hantunya. Oke, stay tune. Oke teman-teman, jadi ini adalah bagian depannya ya teman-teman. Tadi aku dari sana tuh ke situ, aku teh pas lihat di sini teh ini ada apa ini. Nah ini tuh teman-teman khas Jepang banget ya kan, gerbang kayak gini. Ini tuh gerbang Jinja teman-teman. Jinja tuh kayak tempat beribadahnya orang-orang Jepang.
agama di Jepang itu kalau nggak salah Shinto ya teman-teman ya. Kita coba masuk aja kali ya. Mungkin kalau di Indonesia ini kayak musola lah, kayak masjid gitu kan, karena tempat beribadah. Nah, lihatlah betapa angkernya suasana di sini teman-teman. Pohonnya tinggi-tinggi ya kan, gak ada orang. Tuh, kayak udah nggak terawat lah gitu, istilahnya nggak terurus. Nah, ini juga ada tempat buat wudhu mungkin ya. Kayak ada keran kayak gini. Tapi mungkin ini jinja, tempat peribadahan yang udah nggak terawat teman-teman. Ini ada tulisan-tulisan kanjinya. Tuh. Ini diukir teman-teman, dipahat. Jadi bukan tulisannya, tapi ini dipahat tuh. Nah, ini tempatnya. Assalamualaikum. Sumimasen. Tuh, ini hutan belantara ya teman-teman ya. Jadi tempat-tempat seperti ini tuh ya bisa kita kunjungi di manapun. Kadang-kadang tuh di Jepang itu ya tempat-tempat jinja kayak gini tuh bisa jadi tempat wisata teman-teman. Nah itu patung-patungnya, seramnya teman-teman ya. Jadi tempat ini juga ada tempat-tempat duduknya tuh, jadi menyatu gitu kan dengan taman jadi itu. Nah tuh ada tempat duduknya, di sana juga ada, di sana juga ada. Mungkin ini dulunya tuh taman sekaligus ini ya teman-teman ya. Cuman karena udah nggak terawat, nggak ada orang, jadi ya ini seremnya. Coba kita lihat ke arah sana. Tuh guys, ada tempat bermainnya, ada buat njot-njotannya, ya kan? Jadi kalau kalian yang suka dengan kesunyian, dengan kesepian, ke Jepang tuh, kalian mau duduk di situ sendirian tuh, duduk situ sendirian juga bisa teman-teman, sambil nangis, sambil merenungi, meratapi nasib gitu kan. Tuh, udah banyak nyamuk guys. Ini ada ayun-ayunan, kita coba ayun-ayunan guys. Oh. Tuh, bisa ayun-ayunan sendiri sambil nyanyi. Oh. Gitu guys. Jadi ada apa lagi nih? Tuh, mainan anak-anak kecil lah gitu kan, buat manjat-manjatan. Udahlah, nggak ngerti. Oke guys, jadi kita duduk dulu, santai dulu di sini ya kan, sambil menikmati suasana hutan belantara Jepang ini teman, yang banyak nyamuk. Aduh. Jadi kita sambil ngabuburit aja gitu kan di sini, sambil ngobrol-ngobrol sama Ojak ya teman-temannya. Karena tadi pagi aku tuh iseng-iseng bikin postingan di YouTube sama di Instagram, di story Instagram aku nih. Buat teman-teman yang belum tahu Instagram aku, yang mau follow silahkan follow. Itu akun utamanya yang Jack Incredible, ZECT_incredible. Nah itu akun IG aku ya teman-teman. Kalian mau DM, mau nanya apapun di situ bisa. Nanti aku sempetin buat balas gitu kan. Pasti aku balas. Tapi kalau yang di akun kedua aku, yang Ojak, itu jarang dibuka. Jadi mohon maaf sekali kalau pesan dari teman-teman itu nggak dibalas. Nah, jadi sekarang aku udah menangkap beberapa pertanyaan karena aku nggak ada internet. Jadi aku screenshot gitu. Udah ada beberapa pertanyaan tuh teman-teman ya, yang dari Instagram, dari YouTube. Aku bakalan bacain dan aku bakalan jawab sebisa mungkin ya teman-teman ya, sambil santai, sambil ngabuburit bareng Ojak. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama dari Muhammad Akbar. Assalamualaikum Bang, kalau kerja di Jepang rasanya betah apa enggak Bang? Nah, kalau menurut aku pribadi sih ya, awal-awal di 1-3 bulan awal itu rasanya pengen pulang, karena setengah raga kita tuh masih ada di Indonesia. Kita belum bisa beradaptasi full, bener-bener full di Jepang tuh. Kita belum bisa beradaptasi dengan teman-teman baru, dengan perusahaannya juga, dengan orang-orang perusahaan, juga dengan lingkungan sekitar.
Karena di Indonesia itu kan kita biasanya rame ya, banyak motor, banyak orang, banyak berisik lah gitu kan, tiba-tiba sunyi. Terus juga di Indonesia tuh kan banyak suara azan, banyak suara sholawatan, pokoknya banyak musik lah gitu kan. Pas datang ke Jepang tuh sepi, sunyi, cuman ada suara mobil, terus ada suara anjing, udah. Orang-orang tuh nggak berisik di Jepang tuh. Jadi mungkin kita agak sedikit ngerasa kesepian teman-teman, agak sedikit ngerasa enak di Indo ya gitu kan, rame gitu kan, bisa ngumpul sama teman-teman gitu kan. Jadi 1-3 bulan itu kita kayak monoton, cuman kerja gitu kan. Kerja, pulang, makan, terus tidur lagi, kerja lagi, kayak gitu terus. Jadi ya begitu sih kalau menurut aku ya. Kemudian lanjut dari Dante, kalau misal udah sampai Jepang, tempat tinggalnya gimana bang? Dicarikan atau fasilitas apa cari sendiri? Nah, sebelum kita pergi ke Jepang kan kita kan nanti tanda tangan kontrak dulu ya. Nah, di kontrak itu kita udah dijelaskan di situ, udah disediakan sebuah apartemen atau sebuah mansion atau sebuah apa. Jadi waktu itu di kontrak kerjaku udah ada disediakan apartemen yang jaraknya itu nggak jauh dari perusahaan gitu kan, yang bisa ditempuh dengan sepeda sekitar 15 menit. Nanti kita bakal dikasih sepeda katanya gitu, diberi pinjam sepeda. Jadi udah ada tertera di situ. Kalau misalkan kita anak magang, jadi kita nggak usah pikir pusing tentang apartemennya gimana, nanti kita tinggalnya gimana, kita nggak usah cari itu karena udah diurus sama pihak LPK sama pihak perusahaannya itu udah kerjasama, udah calling nanti si anak ini tuh bakalan ditinggalkan di mana, tempatnya di mana. Jadi kita mah cuma dikasih tahu kamu tinggalnya di sini ya, nanti bayarnya sekian, nanti listriknya sekian, nanti ya gitulah. Jadi aku datang pertama kali ke Miyazaki ya langsung dianterin ke apartemen itu teman-teman, ke tempat tinggalku. Ini loh, ini ada ini gitu. Jadi kita nggak usah takut, oke? Begitu. Lanjut dari Hisham MHA. Udah mulai baca One Piece belum bang? Online juga bisa atau nonton? Jujur ya, sampai detik ini pun aku nggak ada sedikit pun ketertarikan buat baca One Piece, buat nonton One Piece gitu kan. Nggak tahu kenapa ya. Aku tuh kalau nggak suka ya aku nggak gitu, nggak bakalan nonton gitu. Karena menurut aku kayak buang-buang waktu gitu kan. Karena akunya juga nggak enjoy, nggak menikmati. Nggak tahu ya, namanya juga nggak suka gitu kan. Dan nggak deh kayaknya gitu kan. Mungkin buat pecinta-pecinta One Piece bakalan bertanya-tanya, kenapa gitu kan, One Piece kan keren gitu. Misalkan One Piece kan banyak pelajaran yang bisa diambil gitu kan. Ya it's okay gitu kan, tapi nggak tahu, aku nggak suka, nggak ada ketertarikan gitu buat nontonnya gitu. Jadi belum nonton. Oke lanjut dari Nagi Seishiro. Ojak gimana caranya kenalan sama cewek Jepang? Itu mah gampang guys, tinggal sumimasen ojak des onegaishimasu gitu, gampang guys, tinggal sumimasen watashi no namae wa ojak des yoroshiku onegaishimasu, langsung cium. Gitu guys. Lanjut dari Zen. Bang, apa yang perlu dilakukan pas pertama kali masuk ke kaisha, masuk ke perusahaan? Jadi pertama kali kita masuk ke perusahaan itu, karena ini ya, orang Jepang itu mereka tuh benar-benar mementingkan kesan pertama. Jadi kita benar-benar harus bisa membuat orang Jepang itu pertama kali ngelihat kita itu terkesan gitu kan. Oh, anak ini tuh benar-benar serius dalam bekerja. Orang ini tuh kayaknya kelihatannya sungguh-sungguh nih gitu kan mau bekerja. Jadi jangan kelihatan pletoy-pletoy, jangan kelihatan lemes ya, minimal kita siap dan sigap gitu, kayak ini loh, aku siap loh buat kerja di Jepang, aku siap membantu perusahaan kalian, aku siap bekerja gitu kan dengan sekuat tenagaku gitu. Jadi ya kalau aku sih ya tetap tunjukkan muka smile kalian, muka ramah kalian gitu kan. Kayak yang paling penting sih salam sih kalau di perusahaan ya, apalagi kalian awal-awal masuk ke perusahaan gitu kan ya, setiap ketemu sama orang itu kalian wajib salam. Otsukare sama des, otsukare sama des. Mungkin orang Jepangnya responnya cuman des gitu doang. Ya kita tetap otsukare sama des. Tapi orang Jepang yang ramai mah tetap otsukare sama des tetap. Tapi ada kalau bapak-bapak tuh des gitu doang. Oke, gitu ya. Oke lanjut dari Eviana Vivo. Bikin konten sama cewek Jepang. Wah ini emang konten sejuta umat ya teman-teman ya. Kita bikin konten ada tulisan gombalin cewek Jepang. Wah langsung bam, yang nonton banyak gitu kan. Yang penting ada cewek Jepang, yang penting terlihat ada pemandangannya gitu kan.
Tapi ojok bahasanya belum ini ya, belum terlalu jago, dan juga nggak ada kenalan orang Jepang, cewek Jepang gitu kan. Jadi itu bakalan jadi konten yang paling sulit gitu kan. Tapi aku udah pernah bikin konten bersama cewek Jepang di awal-awal gitu. Bahas awal-awal nge-YouTube ya kan, masih gila-gilanya, mental masih bener-bener sok kuat, sok tangguh, sok berani gitu. Jadi kalian bisa lihat aja di dasar paling bawah adalah gitu kan, di konten aku di channel ini. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, lanjut dari teman dari dunia lain. Jepang ada toleransi sholat tidak? Oke, jadi ini di perusahaan aku ya, aku ceritain di perusahaan aku. Kalau di perusahaan aku, orang-orangnya masih ada toleransi buat sholat kayak gitu. Jadi waktu itu aku lagi wudhu, tiba-tiba ada orang Jepang datang nanya, kamu lagi apa? Kok sampai dibasahin semuanya gitu, dari kepala, tangan kamu sampai kaki kamu gitu kan, pada basah gitu kan. Sedangkan orang Jepang tuh jarang banget ngebasahin kaki teman-teman, jarang banget. Jadi aku bilang, aku lagi wudhu mau sholat, oinori shimasu gitu. Saya akan sholat gitu kan, mau beribadah gitu kan. Dia nanya alasannya kenapa gitu kan sampai dibasahin gitu kan ini. Nah aku jelasin bahwasanya ketika aku membasuh mulutku ini, aku tuh sering mengucapkan warui kotoba, kata-kata kotor kepada orang lain, baik cacian, makian, lalu gimana gitu. Makanya aku membasuh mulutku ini, membersihkannya gitu kan dari dosa-dosa tersebut. Kemudian kayak misalkan ya mata gitu kan kita kan membasuh muka gitu kan, mata kita tuh kan sering banget melihat hal-hal yang tidak baik lah, hal-hal yang kotor gitu. Kayak telinga juga sama mendengarkan yang tidak baik gitu kan, jadi wajib dibersihkan. Tangan kita sering mukul orang, wajib dibersihkan. Seperti itu mungkin yang aku jelasin kepada orang Jepang dengan kata-kata sederhana yang aku bisa gitu kan. Jadi oh begitu ya kata dia tuh. Dan mereka juga nggak gimana-gimana, nggak ngeledek, nggak gimana, masih ada toleransi. Sugoi kata dia. Begitu guys. Oke, lanjut dari Jibril. Waduh, jangan-jangan ini malaikat nih. Bang, kalau kita gagal di suatu LPK, apakah bisa pindah ke LPK yang lain? Nah, kalau misalkan kita gagal di suatu LPK-nya, ini gagalnya karena apa dulu? Kalau misalkan gagalnya karena kesehatan kita yang tidak sehat ya, kitanya ada penyakit misalkan buta warna gitu kan, parsial yang udah bener-bener terus kayak jantung atau penyakit yang berat gitu kan, dan di satu LPK itu kita nggak keterima, mungkin kita masih bisa pindah ke LPK lain. Tapi kemungkinan kita bakalan gagalnya tuh ada teman-teman, karena kita gagalnya tuh di bagian kesehatan. Tapi kalau kita gagalnya tuh di bagian misalkan kita gagal dalam belajar bahasa Jepang, itu kita pindah ke LPK lain, kita belajar lagi, kita lulus, kita masih bisa teman-teman. Jadi bagian dari magang Jepang ini yang paling penting banget itu adalah kesehatan teman-teman, gak ada lain. Kesehatan, sikap, baru bahasa Jepang. Ingat tuh, kesehatan yang paling utama. Jadi kita masih bisa pindah-pindah LPK. Kita gagal di sini, kita nggak dapat, mungkin kita ada LPK lain yang istilahnya bisa ngeberangkatin kita gitu kan. Misalkan kita di sini gagalnya karena bahasa Jepang kita nggak lulus, terus tiba-tiba kita dipulangkan, kita masuk lagi ke LPK yang lain. Itu bisa teman-teman, nggak ada urusan sama sekali. Oke, begitu. Lanjut dari Satrio Danuwangco. Sampo yang ngilangin ketombe di Jepang senpai. Apa ya? Skip, nggak tahu. Oke, lanjut dari Bager Project. Mang Abi bade tumaros, kan Abi nuju diajar bahasa Jepang, lamun tos tiasa huruf-huruf Jepang jika hiragana katakana jeung saterusna, terus kumaha tah mang nerjemahan ka bahasa Indonesiana. Ini pakai bahasa Sunda. Mungkin pertanyaan gini, jadi nanti setelah hafal hiragana, katakana, dan seterusnya, terus nanti gimana gitu kan nerjemahin dari Jepang ke Indonesianya, mungkin kayak gitu ya. Hiragana sama katakana mah kita belajar menulis dan membaca huruf-huruf Jepangnya dulu. Kalau udah bisa membaca huruf Jepang, otomatis kita bisa membaca kosakata dalam bahasa Jepang. Oh, borupeng. Kita nggak tahu nih, kita mau terjemahin. Kita cari di kamus. Borupen, pulpen, kayak gitu, oke? Jadi kalau misalkan kita pengen nerjemahin dari Jepang ke Indonesia, kita harus banyak hafalin kosakata gitu. Jadi kalau udah hafal kosakata semuanya, ya kita bisa nerjemahin dalam bahasa Jepang gitu. Oke, lanjut dari Kib NK3. Bingung Ek nanya lagi apa, soalnya udah dijelasin tentang Japan di semua video AA. Wah, berarti yang aku jelasin di video-video itu udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ini dari Alwan Malik. Bang, mimiti damel di Jepang aya rasa tebetah atau hayang pulkam?
Mungkin awal kerja di Jepang ada rasa nggak betah gitu kan, atau pengen pulang kampung. Udah aku jelasin di pertanyaan awal ya gitu kan, awal-awal kerja di Jepang itu rasa pengen pulang kampungnya tuh besar banget teman-teman. Aku nanya sama Hafi, sama Rayes, sama Edi juga, kita ngobrolin tuh ya awal-awal tuh pengen pulang ya gitu kan, rasanya gini, kita saling menguatkan. Gimana kita biar saling menguatkan ya, kita saling sharing-sharing gitu kan, rasanya gimana, kerjaan kamu gimana gitu. Rasa nggak betah tuh ada teman-teman, beneran. Jadi bagian paling beratnya kerja di Jepang adalah yaitu menahan rindu, menahan rasa nggak betah, menahan rasa nggak nyaman kerja di Jepang. Ya udah, intinya itu, semangat berjuang. Oke, lanjut dari Aditya 290408. Bang Ojak kasih tahu bocoran soal matematika di LPK supaya kita bisa antisipasi buat belajar dulu. Oke, jadi ya matematika yang dipakai di psikotes itu biasanya itu matematika dasar kayak perkalian, pembagian, tambahan gitu kan, pengurangan. Tapi dalam bentuk kadang-kadang bentuknya desimal. Misalkan 0,9 dikali 1,8 itu berapa? Itu kan agak bikin susah ya kan, rumit gitu kan. Kayak misalkan 2/6 dibagi 5/10 gitu. Jadi pertanyaannya kayak gitu doang. Terus ada pertanyaan kayak deret bilangan kayak gitu. Ya gitu sih lah. Susah kalau ngejelasin matematika. Pokoknya kalian kalau misalkan mau tahu tentang psikotes, tentang tesnya apa aja, kalian juga bisa cari di Google, bisa cari di web gitu kan. Ketik aja gitu. Contoh soal psikotes tes kerja. Itu sama aja semuanya. Tes kerja di Indo sama di Jepang juga sama kayak gitu. Contoh-contoh soalnya. Oke, kalian bisa cari sendiri. Oke guys, mungkin ini yang terakhir dari Koko Wijaya. Sifat yang bagaimana supaya kita bisa berbaur dengan masyarakat di Jepang? Oke, jadi kalau kita pengen berbaur dengan masyarakat di Jepang, kita harus memiliki sifat yang berani teman-teman. Berani, jangan malu-malu intinya mah. Kalau kitanya malu untuk bertanya, malu untuk berbicara, di mana kita akan bisa mendapatkan pengalaman, di mana kita akan bisa mendapatkan informasi, ya kan? Justru dari kita bertanya tuh kita mendapatkan satu ilmu. Kayak misalkan di Miyazaki itu ada tempat yang terkenal di mana ya? Kita nanya kayak gitu. Otomatis kan nanti kita dapat ilmu. Di sini loh tempatnya, di sini loh kayak gini loh. Misalkan kita juga nanya, ini makanan ini tuh dimasaknya kayak gimana sih? Kita nanya ke orang Jepang, ke orang perusahaannya gitu. Oh, kalau makanan ini mah nggak usah digoreng lagi, tinggal dimakan juga enak gitu. Jadi kita dapat info, dapat banyak ilmu dari situ. Makanya yang paling penting jangan malu gitu, beradaptasilah dengan lingkungan gitu, jangan takut, jangan malu, ya udah kita tanya aja gitu kan sebisa mungkin. Jadi toh kita juga orang asing, kalaupun bahasa kita masih nggak sopan, bahasa kita masih jelek, nggak apa-apa, orang itu pasti maklum gitu. Kalau kata Maria Masang mah shoganai, apa boleh buat gitu kan, nggak bakal digimana-gimanain teman-teman. Aku juga masih Kaiwa tuh masih ngomong sama orang-orang Jepang tuh masih kaku gitu kan, masih ya ini ya, karena aku orangnya ya gimana ya, pengen kenal, pengen tahu gitu kan. Kadang-kadang aku suka duduk di taman terus ada kakek-kakek atau siapa gitu nyamperin, aku mah nggak takut, aku udah ngobrol aku jawab gini-gini. Terus aku nanya, kok bisa ya sampai 90 tahun masih sehat gitu kan. Waktu itu aku tanya, kata dia teh karena ini katanya, okane, karena uang, sama karena perempuan. Udah, laki-laki mah itu yang penting bisa punya uang sama punya perempuan, udah katanya gitu. Oke teman-teman, jadi Q&A nya segitu aja. Ini banyak banget pertanyaannya, mungkin berapa menit videonya ya. Jadi nanti buat teman-teman yang belum aku jawab pertanyaannya, nanti aku akan jawab di next videonya. Oke, jadi sekarang aku mau pulang, ini udah sore, mau buka puasa teman-teman ya. Karena perjalanan dari sini mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Agak lumayan lama juga ya. Ojak mau pulang gitu kan. Kalau misalkan durasinya masih masuk gitu kan buat ke video, Ojak bakalan masukin vlog perjalanan pulangnya, arahnya sambil liatin pemandangan-pemandangan sekitar. Kalau misalkan videonya udah terlalu panjang, Ojak nggak bakal masukin, Ojak bakal cut sampai di sini. Oke, kita lanjut. Jadi rata-rata mata pencarian orang-orang Miyazaki, orang-orang sini itu ya bertani. Karena banyak banget lahan-lahan pertanian di sekitaran sini ya teman-teman. Itu di depan sana ada cewek Jepang. Ya udah,
kita tanya aja, siapa tahu dapat nomor WA-nya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Niat Isun mau kenalan sama cewek Jepang, langsung samperin nih. Caranya gini guys. Konnichiwa. Gak jadi guys, aku mau dikejar anjing, anjir. Gak lagi, ampun. Mau dikejar anjing cuy, ngeri kali. Jadi begitu guys, kenapa orang Jepang itu ya, dia kalau jalan-jalan gitu kan pasti bawa anjing. Itu karena dia tuh ngegunain anjingnya, siapa tahu nanti ada orang jahat ya, biar digonggong gitu. Ngeri kali ya guys ya, ngeri ya, nggak mau lagi, ampun. Oke guys, jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Ini ojek udah sampai depan apartemen ya. Nanti kita sambung lagi di next video, oke? Jangan lupa di like, di komen, di share ya. Kalau kalian mau subscribe juga tinggal di subscribe ya. Dadah, assalamualaikum, salam SCTV.